Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febinda Zahra Maharani dengan NIM 1011382126210. Saya merupakan salah satu mahasiswa peminatan Administrasi Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya semester 6 yang akan melakukan presentasi mengenai penyimpanan manajemen obat di rumah sakit sebagai salah satu bentuk penugasan dari remedial UTS manajemen logistik di semester 6. Nah, sebelum memasuki materinya, untuk latar belakangnya, kita harus mengetahui apa sih manajemen logistik obat itu. Nah, jadi manajemen logistik di rumah sakit merupakan salah satu aspek yang penting di rumah sakit. Ketersediaan obat saat ini menjadi uh, tantangan bagi pelayanan kesehatan. Nah, manajemen logistik di rumah sakit ini uh, memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, evaluasi dan monitoring hingga pengendalian yang saling terkait atau saling berhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal. Karena jika dilakukan secara tidak optimal akan mengakibatkan tidak efisiensinya sistem suplai obat yang baik di rumah sakit dan akan memberikan dampak terhadap rumah sakit secara medis maupun secara ekonomis. Nah, tujuan manajemen logistik tersendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah tujuan operasional, yaitu agar tersedianya barang harus sesuai dengan jumlah yang ada atau jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu adalah tujuan keuangan, di mana hal ini meliputi pengertian bahwa upaya tujuan operasional dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dan yang terakhir yaitu tujuan pengaman, yang maksudnya agar persediaan obat tidak terganggu oleh kerusakan atau pemborosan. Nah, selanjutnya kita langsung membahas mengenai definisi penyimpanan obat itu sendiri, di mana penyimpanan obat adalah proses sejak ada, diterima, didistribusikan, dan disimpan. Di mana penyimpanan obat ini bertujuan untuk yang pertama itu memelihara mutu obat, yang kedua menghindari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah, yang ketiga menjaga kelangsungan persediaan, dan yang terakhir itu untuk memudahkan pencarian dan juga pengawasan. Nah, menurut salah satu artikel yang saya baca, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses penyimpanan obat. Yang pertama itu adalah kegiatan penerimaan obat, di mana kegiatan penerimaan obat ini dilakukan oleh agen pengirim barang di gudang obat yang diterima. Nah, hal yang dilakukan itu seperti memeriksa lembar permintaan yang datang dengan kiriman, lalu diperiksa jumlah kesesuaian obat yang datang dan juga yang dipesan, dan kemudian melakukan pemeriksaan kemasan obat. Apakah kemasannya layak, terus sesuai, dia sudah kadaluarsanya apakah sudah kadaluarsa atau belum, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kegiatan penyusunan obat, di mana kegiatan penyusunan obat ini biasanya dilakukan secara FIFO dan TIFO, yaitu dengan mendahulukan obat yang ingin kadaluarsa terlebih dahulu untuk digunakan. Hal ini bertujuan agar meminimalisir kerusakan obat yang disebabkan oleh kadaluarsa. Dan yang terakhir ada kegiatan pengeluaran obat, di mana kegiatan pengeluaran obat ini dilakukan di gudang penyimpanan yang dilakukan saat adanya permintaan obat dari bagian yang membutuhkan seperti dokter atau perawat. Nah, dijelaskan juga terdapat beberapa jenis kondisi penyimpanan seperti yang diatur oleh suhu, di mana dibagi menjadi obat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada freezer atau beku, di mana di sini obat yang bersuhu antara minus 25
obat yang harus disimpan di suhu antara -25 derajat Celcius hingga -15 derajat Celcius. Yang kedua itu cold atau dingin, di mana di sini obat disimpan pada suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Yang ketiga itu cool atau sejuk, di mana obat di sini disimpan pada suhu 8 hingga 15 derajat Celcius, dan terakhir itu room temperature atau suhu, di mana suhu tidak melebihi dari 30 derajat Celcius. Nah, hal ini menurut salah satu artikel yang saya baca juga, keamanan pada penyimpanan obat merupakan pencegahan terhadap pencurian dan juga kebakaran. Nah, hal-hal yang harus dilakukan itu seperti pencegahan pencurian dengan memastikan pintu gudang memiliki kunci ganda, bila perlu beda, dan juga dipasang CCTV. Yang kedua itu dengan pencegahan kebakaran, di mana bahan atau obat yang mudah terbakar disimpan pada tempat yang berbeda, sehingga meminimalisir resiko terjadinya kebakaran. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.